Usia 40 tahun, Ibrahimovic masih mampu berkontribusi untuk Milan. Zlatan Ibrahimovic berhasil membuktikan masih mampu memberikan kontribusi besar bagi AC Milan meski di usianya yang sudah tidak muda lagi. Ibrahimovic memang gagal mempertontonkan performa terbaiknya dalam pertandingan Giornata ke-9 Serie A melawan Bologna. Setidaknya tidak dalam permainan, namun ia berhasil mempersembahkan umpan gol dan mencatatkan namanya di papan skor dengan finishing cantik. Karena itulah, pada usianya yang ke-40 tahun, ia terus memberikan pengaruh meskipun ia bisa memberikan lebih untuk Rossoneri. Sebagaimana dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, Minggu 24 Oktober kemarin, legenda Swedia seolah menegaskan bahwa waktu memang berlalu bagi semua orang, namun hanya sedikit baginya. Meskipun tidak mampu bersinar di lapangan, ia masih bisa memberikan pengaruh dalam hal mencetak gol. Jelas bahwa striker 40 tahun tersebut masih memerlukan waktu untuk mendapatkan kembali kebugaran penuhnya. Outlet tersebut menambahkan bukan hal realistis mengharapkannya berada dalam kondisi terbaik. Namun ia mulai menunjukkan peningkatan. Fans Milan agaknya hanya perlu bersabar terhadapnya. Dengan mendapat 90 menit penuh di Stadio Rinaldo Darara telah memberikan indikasi penting, yakni Ibra masih haus akan kemenangan dan ingin membuat perbedaan. Segera setelah ia kembali ke kondisi puncaknya, ia akan mampu bermain jauh lebih baik untuk Rossoneri, dan hal tersebut tentu menjadi suntikan besar bagi raksasa Serie A yang tengah dalam proses pembangunan. Pioli rayakan laga ke-100 bersama Milan dengan kemenangan atas Bologna. Stefano Pioli akhirnya dapat merayakan pertandingan ke-100 sebagai manajer AC Milan dengan meraih kemenangan 2-4 atas Bologna di Stadio Rinaldo Darara Minggu 24 Oktober dini hari kemarin. Rossoneri dengan susah payah berhasil mengalahkan Bologna meskipun superior secara numerik. Kendati demikian, pada akhirnya mereka mampu meraih 3 poin penuh pada Giornata ke-9 Serie A sebagai kado luar biasa bagi Pioli atas penampilan ke-100-nya sebagai pelatih klub. Sejak bergabung Milan, manajer 56 tahun tersebut telah membangun tim yang sangat bagus. Dan setelah menjalani 9 pertandingan musim ini, mereka mampu mengumpulkan 25 poin. Rekor terbaik yang kali terakhir ditorehkan klub pada musim 1954-55. Karena itulah, cukup aman mengatakan juru taktik asal Italia tersebut sangat sukses dalam menukangi Rossoneri dan rekornya pun cukup memuaskan dengan meraih 56 kemenangan, 25 hasil imbang, dan 19 kekalahan dalam 100 pertandingan. Artinya, rata-rata ia mampu mengantarkan raksasa Serie A tersebut mengumpulkan 1,93 poin per laga yang dapat dikatakan sangat bagus. Dalam prosesnya, Milan berhasil mencetak 202 gol dan kebobolan 126 gol. Beberapa mengatakan bahwa Pioli telah mencatat 58 kemenangan, namun melalui website resmi mereka, klub mencatat 56 kemenangan. Hal tersebut lantaran adu penalti dihitung sebagai hasil imbang, mengingat mereka meraih kemenangan setelah bertanding selama 120 menit. Harapannya, kinerja memuaskan sang manajer akan berbuah pembaharuan kontrak yang tentu saja dibarengi gaji yang lebih layak. AC Milan belum terkalahkan di Serie A, direktur klub bicara Scudetto. AC Milan berhasil merajut rekor tak terkalahkan di Serie A setelah membungkam Bologna dengan skor 4-2. Laju positif Rossoneri membuat direktur olahraga klub mulai berani bicara Scudetto. Meski sering mendapat badai cedera hampir di setiap musim, AC Milan bisa tampil impresif dengan pemain muda mereka. Musim ini pun, Rossoneri masih memiliki masalah yang sama seperti tahun sebelumnya. Tetapi Massara kunci penampilan Milan yang bisa berada di papan atas sampai saat ini. Bahkan catatan impresif diraih Milan dengan belum terkalahkan. Direktur olahraga AC Milan Ricky Massara
berharap Milan bisa terus menunjukkan penampilan bagusnya dan bisa menjadi juara Liga Italia musim ini. Sangat memuaskan, skuad dan pelatih layak mendapat pujian karena banyaknya pemain yang absen. Kami bangga memiliki performa seperti ini dan berharap meraih gelar musim ini, kata Massara dilansir dari Football Italia Minggu 24 Oktober. Massara menjelaskan, Milan harus fokus di pertandingan satu persatu karena dengan padatnya jadwal musim ini. Ia mengatakan, Milan harus selalu konsisten di setiap pertandingan karena hasil akhir akan menjadi penentu mereka. Kami menjalani satu persatu pertandingan, terutama karena ada begitu banyak pertandingan musim ini, itu akan mengganggu. Kami harus fokus pada setiap pertandingan karena akan menentukan hasil akhir untuk kami meraih gelar, pungkasnya. AC Milan dapat kabar baik jelang lawan Torino. AC Milan mendapatkan kabar baik menjelang pertandingan melawan Torino dalam lanjutan Liga Italia yang akan berlangsung hari Rabu 27 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Dilansir dari Sempre Milan, Theo Hernandez, Frank Kessie dan Pietro Pellegrini sudah siap bermain setelah ketiganya berjuang melawan COVID-19 dan cedera. Theo Hernandez sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 usai mengikuti jeda internasional pada awal Oktober 2021 ini. Saat itu, dia baru saja bermain di UEFA Nations League. Kini ada kabar baik dari Theo Hernandez, dirinya sudah pulih dari penyakit tersebut. Hal ini diumumkan oleh AC Milan, di mana Theo Hernandez sudah negatif COVID-19 dalam hasil tes terbaru. AC Milan mengumumkan bahwa Theo Hernandez telah dinyatakan negatif tes swab COVID-19. Demikian bunyi pernyataan Milan. Frank Kessie disinyalir sudah sembuh dari gejala flu, sedangkan Pietro Pellegrini tampaknya sudah memulihkan kebugaran dari cedera yang dialami. Meski demikian, kesiapan Theo Hernandez, Frank Kessie dan Pietro Pellegrini bermain melawan Torino tetap tak membuat skuad AC Milan tampil dengan kekuatan penuh besok malam. Pasalnya, tim berjuluk Rossoneri tersebut masih diliputi oleh krisis sejumlah besar pemain. Terbaru, Samu Castillejo mengalami masalah hamstring kala tampil melawan Bologna. Ada juga Brahim Diaz yang masih positif terjangkit COVID-19. Ante Rebic, Mike Maignan, Alessandro Florenzi dan Junior Mesias tampaknya juga masih absen karena masalah cedera serta kebugaran. Bertanding di San Siro, laga AC Milan kontra Torino diprediksi akan menjadi sebuah pertandingan yang berat untuk pasukan Stefano Pioli yang sedang berusaha menjaga tren positif mereka. Milan sejauh ini masih belum terkalahkan di 9 laga awal Liga Italia 2021-22. Bahkan di 5 laga terakhirnya, Milan mampu menyudahinya dengan kemenangan. Negosiasi kian buntu, Frank Kessie bakal cabut dari AC Milan di tahun 2022. Sebuah kabar buruk datang bagi AC Milan. Mereka kian terancam kehilangan Frank Kessie setelah negosiasi kontraknya kembali mengalami kebuntuan. Di beberapa tahun terakhir, Kessie sudah menjadi sosok yang tak tergantikan di skuad Milan. Ia adalah sosok yang dominan dan sulit ditaklukkan di lini tengah Rossoneri. Sejak awal musim kemarin, Milan tengah harap-harap cemas karena Kessie belum kunjung mau memperpanjang kontraknya di AC Milan. Dilansir Calcio Mercato, Milan kian terancam kehilangan Kessie karena proses negosiasi kontraknya kembali mengalami kebuntuan. Menurut laporan tersebut, proses negosiasi antara agen Kessie dan Milan kembali gagal mencapai kata sepakat. Ini dikarenakan tawaran yang diajukan Milan masih sangat rendah, sementara pihak Kessie enggan menurunkan tuntutan mereka. Itulah mengapa proses negosiasi tersebut dihentikan sementara karena kedua belah pihak enggan mengalah. Menurut laporan tersebut, situasi Kessie ini sekarang lebih condong untuk cabut dari San Siro.
pihak Milan dilaporkan tidak punya dana lebih untuk menaikkan tawaran mereka, sehingga tawaran mereka saat ini bisa dikatakan sudah mentok. Agen Casey dilaporkan tidak puas dengan tawaran terbaru Milan, sehingga ia lebih memilih mencarikan klub baru bagi sang gelandang yang berani membayarnya dengan layak.